Selamat siang, hari ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan tanggapan kami mengenai contoh video best practice dan bad practice sebagai seorang ASN terkaitnya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri Nadia Safitri, jabatan saya sebagai verifikator berkas permohonan hak pada Satker Kota Pontianak. Silakan selanjutnya. Baik, izin perkenalkan diri. Saya Alif Listiananda, jabatan petugas ukur unit kerja kantor pertanahan Kota Singkawang. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Kairana Nasution. Jabatan saya pengelola informasi pertanahan pada kantor pertanahan Kota Pontianak. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Redo Kurniawan, jabatan pengelola informasi pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Kuburaya. Baik, perkenalkan nama saya Ella Olivia dengan jabatan verifikator berkas permohonan hak pada kantor pertanahan Kabupaten Kuburaya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya, kami akan menayangkan contoh video best practice dan bad practice sebagai ASN pada lingkungan kantor pertanahan. Selamat menyaksikan. Sangatlah bermanfaat agar hidup kita lebih bermartabat, mengatasi masalah dan sengketa agar tanah menjadi sumber sejahtera demi masa depan anak cucu. Terima kasih atas pelayanan Sabtu minggunya. Jadi untuk yang tidak bisa datang hari Senin sampai Jumat itu bisa Sabtu Minggu. Jadi di luar kesibukan, jadi kita bisa datang untuk proses pergantian sertifikat, untuk proses pemecahan sertifikat. Ya sangat terbantukan dengan ada program Sabtu Minggu ini.
Ya, baik. Sekian tayangan videonya. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan tanggapan terhadap video barusan. Yang pertama, untuk tanggapan mengenai best practice sebagai ASN, Saudara Alif Listianda, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nadia sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengomentari video tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Yang ketiga, sebagai perekat pemersatu bangsa. ATR BPN telah menerapkan salah satu fungsi ASN, yaitu sebagai pelayan publik. Dari video tersebut, tentang pelayanan tanah akhir pekan atau pelataran memiliki maksud dan tujuan agar masyarakat yang bekerja pada hari kerja atau yang tidak sempat mengurus tanahnya bisa datang ke kantor pertanahan untuk mengurus tanahnya pada hari weekend. Selain itu, masyarakat juga dapat merasakan mengurus sendiri tanahnya dan mengetahui bagaimana sih proses atau alur pembuatan sertifikat itu. Dan menurut saya di sini ATR BPN telah profesional dan prima dalam melayani masyarakat di luar hari kerja. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Alif. Selanjutnya kepada Saudari Hairani Nasution, saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan kepada saya untuk mengomentari video tersebut. Apabila kita lihat dari video tersebut, saya akan mencoba mengulas balik terkait fungsi ASN. Seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Alif sebelumnya, bahwa terdapat 3 fungsi ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dapat dilihat bahwa Kantor Pertanahan Kota Pontianak telah menerapkan salah satu fungsi tersebut, yaitu mengenai pelayanan publik, di mana masyarakat mendapatkan manfaat dengan dibukanya pelayanan akhir pekan, sehingga masyarakat dapat mengurus permohonan langsung di akhir pekan, dikarenakan banyaknya masyarakat yang bekerja dan mempunyai kesibukan dan tidak dapat mengurus permohonan pada hari kerja. Dengan adanya pelataran ini, Kantor Pertanahan Kota Pontianak sudah menanamkan nilai-nilai pelayanan publik untuk menuju pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi pada intinya, Kantor Pertanahan Kota Pontianak berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima pada masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Hairani. Selanjutnya untuk tanggapan mengenai best practice sebagai ASN kepada Saudara Redo Kurniawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanggapi dari video tentang mafia tanah yang barusan diputar. Modusnya itu kan penerbitan peta bidang tanah dengan dokumen kepemilikan atau warka palsu. Pejabat BPN bekerjasama dengan mafia tanah dan menyalahgunakan wewenang untuk menerbitkan sertifikat. Menurut saya itu tidak mencerminkan nilai-nilai berakhlak, yaitu nilai akuntabel dan kompeten, dan juga menunjukkan ketidakprofesionalisme dalam bekerja, tidak berintegritas dalam jabatannya, dan tidak beretika profesi, dan juga melakukan KKN. Kemudian itu tidak sesuai dengan moto Kementerian ATR BPN, yaitu melayani profesional terpercaya. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Saudara Redo.
Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Ella Olivia. Baik, terima kasih kepada Mbak Nadia selaku moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengomentari video yang ditampilkan tadi. Dapat dilihat dari video tadi, tersangka ada 3 orang, yang mana sebelumnya ada 4 orang tersangka yang ditangkap, yang merupakan pejabat ATR BPN. Dan sisanya yang terbaru tertangkap lagi 3 orang tersangka yang juga pejabat ATR BPN. Itu sangat mencoreng nama baik instansi ATR BPN di mata masyarakat dan menimbulkan stigma negatif dan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi ATR BPN. Hal ini terjadi karena pejabat tidak memiliki nilai core value berakhlak dalam penerapan dan implementasi kerja di instansi ATR BPN. Selain itu juga, pejabat tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik yang melayani masyarakat dengan profesional dan berkualitas. Dan para pejabat tersebut tidak memiliki kode etik dan kode perilaku sebagai ASN. Akibatnya, mencoreng nama baik, martabat, dan kehormatannya sebagai ASN. Tindakan para tersangka ini sudah sepantasnya mendapatkan sanksi tegas dan harus dipertanggungjawabkan sebagaimana tertuang dalam pasal 88 Undang-Undang ASN tahun 2014, di mana pemberhentian tidak dengan hormat atas dilakukannya tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Cukup sekian, Mbak, yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nadia selaku moderator. Baik, terima kasih buat Saudari Ella Olivia dan teman-teman sekalian atas tanggapannya. Semoga dengan adanya video ini, kita sebagai ASN bisa lebih menerapkan manajemen ASN dan smart ASN yang baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita bekerja. Dan semoga video ini menjadi video yang bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nadia Safitri beserta anggota lainnya pamit undur diri.